Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kuliah daring Kimia Dasar 2. Kali ini pembahasan kita adalah mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, ketika kita mendengar elektrokimia, tentunya kita melihat dari bahasanya, elektro itu sendiri artinya adalah listrik dan kimia. Tentunya di sini akan membahas mengenai energi listrik dan hubungannya dengan energi kimia. Nah, elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang berkenaan dengan interkonversi energi listrik dan energi kimia. Jadi di sini akan membahas bagaimana konversi energi listrik menjadi energi kimia. Demikian juga sebaliknya, bagaimana konversi energi kimia menjadi energi listrik. Ya. Kemudian dari proses yang terjadi tersebut, tentunya yang terjadi adalah sebuah reaksi kimia. Nah, reaksi kimia apa yang terjadi? Reaksi kimia yang terjadi adalah reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Proses elektrokimia adalah reaksi redoks, di mana dalam reaksi ini energi dilepaskan oleh reaksi spontan diubah menjadi energi listrik, atau energi listrik digunakan agar reaksi non-spontan bisa. Ya, dalam proses ini, energi yang dilepaskan oleh reaksi spontan diubah menjadi energi listrik, atau energi listrik digunakan agar reaksi non-spontan dapat terjadi. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai apa sih redoks itu. Redoks itu adalah kependekan dari reduksi dan oksidasi. Nah, apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Reaksi redoks adalah reaksi di mana satu spesi menerima elektron dan spesi lainnya kehilangan elektron. Nah, jadi ada beberapa konsep mengenai reaksi redoks ini sendiri ya. Yang pertama ada tentang menerima atau melepas elektron, atau tentang pengurangan bilangan oksidasi. Nah, jadi yang akan kita bahas fokuskan di sini adalah reaksi redoks dalam konsep reaksi di mana terjadi penerimaan elektron dan pelepasan elektron. Nah, dalam proses reaksi redoks, kedua hal ini harus terjadi. Nah, sama seperti reaksi asam basa Bronsted di mana terjadi transfer proton, ada yang menerima proton dan ada yang memberi proton. Nah, jadi harus ada yang memberikan elektron dan harus ada yang kehilangan elektron. Nah, berikut ini adalah contoh reaksi redoks. Nah, misalnya kita mereaksikan antara larutan AgNO3 dengan padatan Cu atau tembaga. AgNO3 ini dalam bentuk larutannya adalah larutan tidak berwarna. Sedangkan Cu atau batang tembaga ini berwarna merah kecoklatan ya. Nah, direaksikan hasil reaksinya terbentuk suatu padatan yaitu perak dan larutan yang berwarna biru. Nah, larutan yang berwarna biru ini adalah spesi Cu2 positif yang terbentuk. Nah, kita lihat reaksinya. Nah, karena yang digunakan di sini kan ininya ya, Ag-nya. Nah, 2 Ag positif ditambah Cu menjadi 2 Ag ditambah Cu2 negatif. Nah, di sini bilangan oksidasi dari Ag-nya, karena Ag muatannya positif 1, maka bilangan oksidasinya adalah positif 1. Sedangkan Cu, karena ini adalah monoatomik, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Dan logam Ag yang terbentuk itu juga monoatomik, bilangan oksidasi untuk monoatomik adalah 0. Dan ini Cu2 positif sesuai dengan muatannya, bilangan oksidasinya adalah 2 positif.
kita lihat di sini, di mana Ag bilangan oksidasinya adalah positif 1, kemudian menjadi Ag yang biloxnya adalah 0, maka kita ketahui di sini yang terjadi adalah apa? Saat positif 1 menjadi 0, terjadi penurunan. Nah, kalau terjadi penurunan bilox, maka spesi ini merupakan spesi yang mengalami reduksi. Sedangkan Cu, bilangan oksidasinya yang awalnya 0, kemudian menjadi biloxnya adalah positif 2 sehingga mengalami kenaikan. Artinya ketika mengalami kenaikan, spesi ini merupakan spesi yang mengalami oksidasi. Ya. Coba kita lihat. Nah, Cu menjadi Cu2 positif. Nah, karena di sini yang terjadi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Kenaikan bilangan oksidasi artinya dia sebagai yang mengalami oksidasi, artinya apa? Menerima elektron. Mohon maaf, melepaskan elektron. Nah, kalau melepaskan elektron artinya elektronnya berada di sebelah kanan. Kemudian kita lihat di sini yang mengalami reduksi, artinya yang menerima elektron, yaitu adalah Ag, sehingga elektronnya diletakkan di sebelah kiri reaksi. Nah, untuk menyetarakan reaksi ini, kita harus ini ya, pertama ini awalnya Ag positif ditambah 1 elektron menjadi Ag ya. Nah, karena yang digunakan di dalam reaksi ini ada 2 elektron, maka kita harus mengalihkan spesi yang satunya lagi atau setengah reaksi reduksinya itu dengan 2. Jadi masing-masing spesi dikali 2. Jadi 2 Ag positif ditambah 2 elektronnya, karena elektron yang digunakan dalam reaksi ini ada 2 elektron. Jadi jumlahnya harus sama, menjadi 2 Ag. Nah, jadi reduksi adalah penerimaan elektron, artinya ketika menerima elektron, bilangan oksidasinya menjadi menurun, sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron. Pelepasan elektron itu ditandai dengan bilangan oksidasinya yang meningkat. Cu di sini disebut dengan agen pengoksidasi. Artinya oksidator, yaitu zat reaktan yang mengalami reduksi. Ya, di sini Ag menjadi dari positif 1 menjadi 0, artinya dia mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi disebut dengan agen pengoksidasi atau oksidator. Sedangkan yang mengalami reaksi oksidasi itu adalah Cu, di mana bilangan oksidasinya 0 menjadi positif 2 disebut dengan reduktor. Kita masuk ke pembahasan tadi ya mengenai bilangan oksidasi. Apa itu bilangan oksidasi? Bilangan oksidasi adalah jumlah muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam molekul senyawa jika elektron-elektronnya berpindah seluruhnya. Nah, jadi perubahan bilangan oksidasi ini akan selalu terjadi dalam reaksi redoks ya. Jadi itu adalah ciri utama dari reaksi redoks. Nah, ada ketentuan dalam menentukan bilangan oksidasi. Nah, ada beberapa aturan. Nah, yang pertama aturannya adalah setiap atom dalam unsur bebas dalam keadaan tidak bergabung, artinya dia monoatomik, atau kovalen murni memiliki bilangan oksidasi 0, tadi yang monoatomik atau diatomik, dia dalam keadaan unsur bebas tidak berikatan dengan unsur yang lain ya. Kalau berikatan dengan unsurnya sendiri itu juga 0. Misalnya O2 itu unsur bebas tapi dia memang berikatan dengan senyawa unsurnya sendiri, bukan dengan unsur yang lain, itu biloxnya adalah 0. Nah,
Misalnya ini seperti Na, Be, K, Pb, H2, O2, P4. Nah, ini kan dia unsur bebas, tidak berikatan dengan unsur yang lain ya. Nah, pada ion monoatomik, bilangan oksidasinya sesuai dengan muatan ion tersebut. Nah, misalnya ion monoatomik Li positif, maka bilangan oksidasinya sesuai dengan muatannya, yaitu positif 1. Kemudian ada Fe3 positif, maka biloxnya sesuai dengan muatannya adalah positif 3. Kemudian ini O2-, maka biloxnya adalah -2 sesuai dengan muatannya. Nah, kemudian yang ketiga, bilangan oksidasi oksigen itu biasanya -2. Namun pengecualian untuk hidrogen peroksida dan O2 itu adalah -1. Pengecualian ya. Jadi jika dalam suatu senyawa itu ada unsur oksigennya, maka biasanya biloxnya adalah -2. Pengecualian hidrogen peroksida dan O2 Kemudian biasanya juga untuk hidrogen, misalnya ada senyawa yang mengandung unsur hidrogen, maka biloxnya adalah positif 1. Kecuali bila hidrogen berikatan dengan logam dalam bentuk senyawa biner, maka biloxnya adalah -1. Kemudian aturan selanjutnya, logam-logam golongan 1A itu biloxnya adalah positif 1, logam 2A positif 2 dan fluorin selalu -1 ya. Nah, kemudian dalam molekul netral, artinya molekul yang tidak memiliki muatan, jumlah biloxnya ketika dijumlahkan itu harus sama dengan 0. Nah, dalam ion poliatomik, jumlah bilangan oksidasi semua unsur dalam ion tersebut sama dengan jumlah muatan total ion. Nah, jadi ketika senyawanya tidak bermuatan, maka seluruh jumlah bilangan oksidasinya ketika dijumlahkan harus sama dengan 0. Namun, kalau berbentuk ion poliatomik, artinya senyawa tersebut memiliki muatan yang terbentuk dalam ion poliatomik, maka jumlah biloxnya itu harus sama dengan muatan total ion yang terdapat dalam senyawa tersebut. Contohnya berikut ini. Berapakah bilangan oksidasi dari atom-atom HCO3-? Nah, ini adalah ion poliatomik. Artinya senyawanya ini memiliki muatan, yaitu -1. Nah, yang pertama yang kita ketahui bahwa O itu biloxnya adalah -2. Kemudian H biloxnya adalah positif 1. Maka yang perlu kita cari di sini adalah bilox dari C. C kita peroleh dengan cara kita buat di sini, karena O di sini ada 3, berarti 3 dikali bilox O ditambah bilox H ditambah bilox C. Karena untuk jumlah secara keseluruhan bilox dari molekul ini haruslah -1 sesuai dengan muatannya. Jadi kan sudah kita ketahui kalau O biloxnya adalah -2, H biloxnya adalah positif 1. Berarti 3 dikali -2 ditambah positif 1 ditambah C yang ditanya sama dengan -1. Sehingga diperoleh di sini bilox C adalah positif 4. Kemudian berikut ini, berapakah bilangan oksidasi Mn dalam ion berikut ini? Nah, ini kalau ada beberapa beberapa unsur itu memiliki beberapa bilangan oksidasi ya. Nah, Mn ketika dalam bentuk unsur bebas, biloxnya adalah 0 dan dia dalam bentuk logam. Nah, Mn2 positif itu berbentuk ion sesuai dengan muatannya, maka biloxnya adalah positif 2. Biasanya terbentuk
dalam larutan tak berwarna. Kemudian dalam bentuk senyawa MnO2, bilox dari Mn adalah positif 4. Nah, di mana kita lihat di sini O2 itu biloxnya O itu biloxnya min 2 dikali 2 karena unsurnya O-nya ada 2, berarti min 2 dikali 2 berarti min 4, sehingga tadi kan kalau senyawa yang tidak bermuatan berarti sama dengan 0, berarti bilox dari Mn adalah positif 4. Nah, biasanya berbentuk larutan berwarna coklat. Nah, ini cara mencarinya. Kemudian dalam bentuk ion juga, MnO4- itu berarti ini adalah ion poliatomik, di mana kita ketahui tadi bilox O2 O adalah min 2 dikali 4 berarti min 8 ya. Nah, kemudian di sini sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Sesuai dengan muatan dari ion ini adalah min 1, sehingga dapat diketahui di sini bahwa bilox dari Mn adalah positif 7. Juga berbeda dengan ion poliatomik MnO4 2- itu berbentuk ion juga. Di sini muatannya berarti min 2, sehingga bilox dari Mn adalah positif 6 dan larutannya berwarna hijau. Jadi Mn memiliki paling tidak 5 tingkat oksidasi ya. Nah, ada juga beberapa unsur-unsur lainnya yang memiliki beberapa tingkat oksidasi. Selanjutnya, kita akan menyetarakan reaksi redoks. Persamaan untuk reaksi redoks seperti yang baru kita bahas yang pertama tadi ya, yang Ag NO3 ditambah Cu itu relatif mudah disetarakan. Namun, di laboratorium kita sering menghadapi reaksi redoks yang lebih rumit dan melibatkan anion oksol seperti kromat, C2O4- dikromat, permanganat, nitrat, sulfat. Nah, pada dasarnya itu sama cara menyetarakannya, tetapi ada teknik khusus untuk menangani penyetaraan reaksi redoks. Ya. Di sini akan kita bahas salah satu tekniknya adalah metode ion elektron. Dalam metode ini, reaksi keseluruhan dibagi menjadi 2,5 reaksi, satu untuk oksidasi dan satu lagi reduksi. Persamaan kedua setengah reaksi ini disetarakan secara terpisah, kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan persamaan yang setara. Nah, jadi kita juga harus melihat reaksi redoks ini direaksikan dalam suasana apa? Apakah asam, netral, atau basa? Karena tergantung dari tergantung dari suasananya, maka hasilnya juga akan berbeda yang terbentuk. Nah, misalnya saja ini dalam MnO4- ditambah HSO3- dalam suasana asam itu menghasilkan MnO2. Kemudian dalam suasana netral menghasilkan MnO2 dan dalam suasana basa menghasilkan MnO4- Nah, di sini ada ringkasannya. Jadi untuk menyetarakannya ini yang pertama adalah setarakan massa, setarakan muatan, kemudian setarakan jumlah elektron yang pindah. Anggap elektron sebagai reaktannya. Contoh yang tadi ya, dengan metode ion elektron ini ya, kita mau menyetarakan reaksi Fe2+ ditambah Cr2O7- menjadi Fe3+ ditambah Cr3-. Nah, di sini suasananya itu dalam medium asam. Jadi di sini kita diminta untuk menyetarakan persamaan yang menunjukkan terjadinya oksidasi ion Fe2+ menjadi Fe3+.
oleh ion dikromat Cr2O72- dalam suasana asam. Hasilnya adalah Cr2O72- yang tereduksi menjadi Cr3 positif. Nah, yang pertama adalah kita tulis persamaan tak setara, jadi yang belum setara ya, dari yang informasi yang ada tadi kita dapatkan dalam bentuk ionnya, dalam bentuk ionnya. Yang pertama tadi adalah Fe2 positif menjadi Fe3 positif, kemudian Cr2O72- itu menjadi Cr3 positif. Nah, jadi di sini ya ada spesinya itu semua dalam bentuk ionik semua. Nah, ini kan reaksi antara Fe2 positif ditambah ion dikromat. Nah, pertama kita tulis persamaan tak setaranya dulu. Ini belum setara ya, karena di sini di kanannya ada O, kemudian di sini Cr-nya ada 2, di sini masih 1. Nah, kita bagaimana cara menyetarakannya dengan metode ion elektron. Kemudian yang kedua, pisahkan persamaan tersebut menjadi 2,5 reaksi. Jadi yang pertama kita harus ini dulu ya, menentukan bilox dari masing-masing ininya ya, masing-masing spesinya ini. Nah, di sini Fe biloxnya 2 positif, di sini Fe biloxnya 3 positif, kemudian di sini CR-nya di sini biloxnya positif 6, sedangkan di sini Cr biloxnya positif 3. Cara menghitung biloxnya tadi sesuai dengan aturan-aturan yang sebelumnya tadi saya sampaikan ya. Jadi kita menuliskan 2,5 reaksi, berarti setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Nah, kita tentukan dulu yang mana reduksi dan oksidasi. Sesuai yang ini ya, Fe2 positif menjadi Fe3 positif. Artinya di sini yang terjadi adalah kenaikan bilox. Artinya ini adalah spesi yang mengalami oksidasi. Sedangkan yang ini Cr-nya dari positif 6 menjadi positif 3, artinya mengalami penurunan bilox, berarti dia mengalami reduksi. Kemudian kita dapat melihat tabel potensial reduksi standar untuk setengah reaksi. Ini tabelnya bisa kita lihat di buku ya, tabelnya. Selanjutnya, kita setarakan atom-atom yang bukan O dan H di setiap setengah reaksi secara terpisah. Nah, untuk reaksi redoks yang sudah setara, yaitu untuk atom Fe, jadi tidak perlu disetarakan lagi ya. Sedangkan yang perlu kita setarakan adalah atom Cr yang ada Cr2-nya. Nah, di mana di sini Cr2O72- artinya diperlukan 2 Cr, sehingga di kanan kita perlu menambahkan koefisien 2 di spesi Cr3 positif. Nah, selanjutnya untuk reaksi ini karena bersifat dalam medium asam, maka kita perlu menambahkan H2O untuk menyetarakan atom O dan menambahkan H positif untuk menyetarakan atom H. Karena reaksi berlangsung dalam lingkungan asam, kita tambahkan 7 molekul H2O di sebelah kanan reaksi reduksi untuk menyetarakan atom O. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jumlah O dalam di spesi sebelah kiri itu ada 7, sehingga kita perlu menambahkan H2O-nya 7 supaya jumlahnya sama. Kemudian untuk menyetarakan atom H-nya, karena di sebelah kanan sudah ada H, maka di sebelah kiri kita tambahkan 14 ion H positif di sebelah kiri. Nah, ini 14 H positif. Nah, setelah itu tambahkan elektron pada salah satu sisi dari masing-masing setengah reaksi untuk menyetarakan muatannya. Nah, yang pertama kita setarakan muatan dari setengah reaksi oksidasi, yaitu Fe2 positif menjadi Fe3 positif. Nah,
Kita tambahkan satu elektron di sisi kanan sehingga terdapat satu muatan 2 positif pada setiap sisi dari setengah reaksi. Ya. Kemudian dalam setengah reaksi reduksi yang ada atom Cr-nya terdapat 12 muatan positif pada sisi kiri dan hanya ada 6 muatan positif di sisi kanan. Ya. Sehingga kita perlu menambahkan elektron di sebelah kiri, di sebelah sini. Ya. Jadi di sebelah sini ada 6 elektronnya, 2 dikali 3 positif. Sedangkan di sini ada 14 kali positif 1 berarti 14. Kemudian di sini ada min 2 berarti kan ada 12. Karena di sini 12, di sini 6, maka di kiri kita tambahkan 6 elektron supaya jumlah muatannya sama-sama 6. Ya. Selanjutnya untuk menyamakan banyaknya elektron pada kedua setengah reaksi, kita kalikan setengah reaksi oksidasi dengan 6. Nah, jadi di sini kan elektron yang terlibat itu ada 6 di setengah reaksi reduksi. Sehingga setengah reaksi oksidasinya, yaitu yang melibatkan atom Fe, itu kita kalikan dengan 6 elektron juga. Semua spesinya dikali, tadi kan dikali 6 ya. Selanjutnya, samakan jumlah elektron dalam kedua setengah reaksi dengan cara mengalihkan setengah reaksi dengan koefisien yang sesuai. Dan di sini jumlah elektronnya sudah sama. Kemudian jumlahkan kedua setengah reaksi dan setarakan persamaan. Jadi dalam reaksi akhirnya nanti elektronnya tidak boleh terlihat lagi, artinya habis ya. Kita tuliskan setengah reaksi oksidasi, setengah reaksi reduksi. Di sini kita jumlahkan di mana sama-sama sudah ada 6 elektron ya. Jadi 6 elektronnya dicoret. Jadi yang tertinggal adalah 14 H positif ditambah Cr2O7 2- ditambah 6 Fe2 positif menjadi 6 Fe3 positif ditambah 2 Cr3 positif ditambah 7 H2O. Jadi reaksi totalnya harus setara jika setengah reaksinya setara. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah atom dari sisi kiri dan kanannya sudah sama ya. H-nya ada 14, di kiri, di kanan juga ada 14. Cr ada 2, di kanan juga ada 2. O-nya ada 7, benar. Kemudian Fe-nya ada 6. Sudah setara ya. Nah, terakhir kita periksa, tadi sudah kita periksa jumlah atom, sekarang kita periksa muatannya. Nah, kita lihat di sini jumlah muatannya apakah sama sisi kiri dan sisi kanan. Pertama kita lihat dulu sisi sebelah kiri. Nah, di sini ada 14 kali 1 berarti 14, kemudian ada 2 dikurang min 2, kemudian 6 Fe muatannya 2 positif berarti 6 kali 12 totalnya 24. Nah, sisi sebelah kanan 6 dikali 3 18 ditambah 2 dikali 3 6 berarti 18 tambah 6. Karena ini tidak bermuatan berarti 0 ya. Artinya muatan di kanan dan di kiri sama-sama berjumlah 24. Jika reaksi dalam medium basah atau suasana basah, tambah penyetaraannya dengan cara menambahkan OH pada kedua sisi persamaan untuk setiap H yang muncul pada persamaan akhirnya. Contoh yang lainnya, ini ada sebuah reaksi dan diminta untuk disetarakan.
yaitu reaksi MnO4- ditambah HSO3- menjadi Mn2 positif ditambah SO4 2-. Nah, kita tentukan dulu mana yang sebagai spesies tereduksi atau yang mengalami reduksi dan mana yang oksidasi. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini spesies Mn ini biloxnya adalah positif 7 di sebelah kiri dan di sebelah kanan positif 2. Berarti terjadi penurunan bilangan oksidasi. Berarti spesies ini mengalami reduksi. Sedangkan spesies yang satunya lagi yaitu HSO3- menjadi SO4 2-. Di sini kita ketahui bahwa tentunya yang satunya reduksi, yang satu lagi oksidasi ya. Nah, ini spesiesnya mengalami oksidasi, terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Setelah menentukan setengah reaksi reduksi dan oksidasinya, kita mulai menyetarakan reaksinya, yaitu dengan menambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah O yang terdapat pada MnO4 menjadi Mn2 positif. Nah, di sini kan O-nya ada 4, berarti kita tambahkan di sebelah kanan 4 H2O. Ya, setelah itu kita tambahkan H positif untuk menyetarakan H-nya. H-nya berarti di sini 4 dikali 2 berarti 8 H2O. Berarti hasilnya MnO4- ditambah 8 H2O menjadi Mn2 positif ditambah 4 H2O. Setelah itu kita tambahkan elektron untuk setarakan muatannya. Nah, di sini kita lihat juga ini udah setara ya, Mn-nya sama-sama 1 ya. Nah, di mana muatan di sebelah kiri itu ada -1 ditambah positif 8. Sama dengan artinya tidak sama di sebelah kiri, di sebelah kanan. Di kanan ini ada 2 elektron. Sehingga dengan demikian supaya setara muatannya dibutuhkan 5 elektron di sebelah kiri agar sama-sama muatan di kanan dan kiri sama. Di sini jadinya muatannya sekarang positif 2 ya, sama-sama positif 2. Kemudian di setengah reaksi oksidasi kita tambahkan juga H2O untuk menyetarakan jumlah O. Nah, kita lihat di sini jumlah O di kiri itu ada 3 ditambah 1 berarti 4, sedangkan di sini juga sudah 4 ya. Nah, mohon maaf. Kita lihat ini reaksinya. HSO3- menjadi SO4 2-. Di sini O-nya masih 3 di kiri. Kemudian di kanannya ada 4. Berarti kita perlu tambahkan 1 H2O di sebelah kiri. Nah, selanjutnya kita tambahkan H positif untuk menyetarakan jumlah H-nya. Kita lihat H-nya berapa. H di kiri itu ada 1, 2, 3, sedangkan di kanan tidak ada. Berarti kita tambahkan H positif di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita setarakan muatannya. Muatan di kiri itu ada -1, sedangkan muatan di kanan -2 ditambah positif 3, berarti positif 1. Sehingga diperlukan 2 elektron agar muatan di kanan dan di kiri sama. Jadi di sebelah kanan ditambah 2 elektron lagi agar sama dengan muatan kiri. Kemudian kita samakan jumlah elektron dari kedua setengah reaksi dengan mengalihkan setengah reaksi reduksi dan oksidasi dengan koefisien yang sesuai. Nah, di sini kita lihat dulu reaksinya. Nah, tadi kan di
setengah reaksi reduksi itu diperlukan 5 elektron, sedangkan setengah reaksi oksidasi itu memerlukan 2 elektron. Berarti untuk menyamakan jumlah elektronnya, yang atas ini yang mengalami reduksi itu dikalikan 2 sesuai dengan jumlah elektron yang ini kan 2, berarti yang spesies yang atas atau reaksi yang atas itu dikali 2, kemudian yang bawah yang mengalami oksidasi itu dikali 5 karena elektron yang mengalami reduksi juga 5. Nah, semuanya dikalikan dengan 2 dan 5 ya. Yang bagian atas dikalikan 2 semua, yang di bagian bawah dikalikan 5 semua. Nah, didapatlah hasilnya terakhir ini 2MnO4- tambah 16H positif ditambah 10 elektron karena ini udah ya. Kemudian tambah 5HSO3- ditambah 5H2O menjadi 2Mn2 positif ditambah 8H2O ditambah 5SO4 ditambah 15H positif ditambah 10 elektron. Nah, kita bisa coret di sini elektronnya karena jumlahnya sama. Kemudian kita cari juga yang jumlahnya yang sama spesiesnya. Jadi di sini ada H2O, sama-sama H2O cuman jumlahnya berbeda. Jadi di sini bisa dicoret habis, di sini tinggal 3H2O. Kemudian di sini ada 15H positif, di sebelah kiri ada 16, berarti tinggal 1H positif. Sehingga hasil akhirnya adalah 2MnO4- ditambah H positif ditambah 5HSO3- menjadi 2Mn positif ditambah 3H2O ditambah 5SO4 Kita periksa kembali muatan dan jumlah atom masing-masing di kanan dan di kirinya apakah sama atau tidak. Nah, H-nya di kanan itu 6, di kiri 6, di kanan juga 6. Mn di kiri dan kanan 6, O di kiri dan kanan 23, S di kiri dan kanan 5, dan muatan di kiri dan kanan itu min 6. Selanjutnya, ini contoh menyetarakan reaksi dalam larutan netral. Nah, tadi MnO4- itu ketika direaksikan dengan HSO3- dalam suasana berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda juga. Dalam keadaan netral, itu dihasilkan MnO2 dan SO4 Nah, kita tentukan dulu mana yang mengalami reduksi dan mana yang mengalami oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi adalah MnO4- menjadi MnO2. Di Mn di sebelah kiri, ini bilangan oksidasinya positif 7, sedangkan Mn yang di sebelah kanan ini bilangan oksidasinya adalah positif 4. Nah, kemudian kita setarakan jumlah O-nya dengan menambahkan H2O. Kemudian setelah ditambahkan H2O, kita setarakan juga jumlah H-nya, di mana jumlah H di sini adalah 4, sehingga ditambahkan 4H positif di reaksi sebelah kiri. Kemudian kita lihat juga muatannya. Muatan di sebelah kanan ini 0 ya, sedangkan yang di sebelah kiri itu tadi sebelum ditambah 3 elektron, ini adalah muatannya min 1 ditambah 4, berarti min 3, positif 3, sehingga diperlukan 3 elektron agar sama dengan muatan sebelah kanan yang 0. Kemudian yang oksidasinya juga kita gunakan, kita setarakan jumlah O dan H-nya sehingga diperoleh di sini sama ya yang seperti sebelumnya tadi karena hasilnya juga sama. Setelah kita dapatkan penyetaraan dengan menambahkan H2O, menambahkan H positif dan elektronnya, kita kalikan masing-masing reduksi dan yang dioksidasi dengan
elektron yang diperlukan. Di sini elektron yang diperlukan yang di sini yang direduksi itu 3, yang dioksidasi 2. Agar jumlah elektronnya sama, masing-masing reaksi dikalikan silang ya dengan jumlah elektron reaksi yang satunya lagi. Jadi yang atas itu yang reduksi dikali 2, agar ketika dikalikan elektronnya jumlahnya 5, sedangkan yang bawah dikalikan 3. Jadi 3 dikali 2 jumlahnya 5. Agar nanti elektron yang dihasilkan itu habis, tidak muncul lagi di akhir reaksi. Nah, setelah itu didapatlah ini ya yang sudah setara, namun kita perlu sederhanakan lagi. Nah, ini kita sederhanakan lagi, di mana 6 elektron habis dicoret, 6 elektron. Kemudian di sini ada H2O, H2O di kiri 3, di kanan 4, berarti sisa 1. H2O di kiri 8, di kanan 9, berarti sisa 1. Reaksi akhirnya adalah 2MnO4- ditambah 3HSO3- menjadi 2MnO2 ditambah 2H2 ditambah H2O ditambah 3SO4 2- ditambah H positif. Kita periksa kembali jumlah jumlah atom-atom di kanan dan di kiri. Hanya jumlahnya di kiri itu 3, di kanan juga 3. Mn di kanan 2, Mn di kiri 2, Mn di kanan 2. O-nya jumlah di kiri 17, di kanan juga 17. S di kiri 3, S di kanan juga 3. Muatan di sebelah kiri, ini muatannya -2 ditambah -3, berarti -5. Di kanan 3 dikali -2, -6 ditambah positif 1, -5. Jadi muatannya juga sudah sama. Akhirnya dapat. Selanjutnya, ini contoh menyetarakan reaksi dalam larutan basa. Jadi, MnO4- dalam larutan basa ketika direaksikan dengan HSO3- menghasilkan MnO4 2- ditambah SO4 2-. Kita tentukan terlebih dahulu yang mana mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi adalah MnO4- menjadi MnO4 2-. Kita setarakan di sini. Tapi di sini tidak perlu ditambahkan H2O dan H positif. Karena apa? Jumlah Mn dan O-nya sudah sama, tapi muatannya saja yang berbeda. Maka kita setarakan muatannya. Nah, muatan di sebelah kiri itu adalah 1, sedangkan muatan di kanan 2. Sehingga diperlukan 1 elektron untuk muatannya setara. Kemudian yang mengalami oksidasi, karena sama, kita buat seperti reaksi sebelumnya. Nah, di sini di reduksi itu diperlukan 1 elektron, sedangkan di oksidasi, setengah oksidasinya menggunakan 2 elektron. Sehingga nanti dikali silang ya, agar jumlah elektron di kedua setengah reaksi ini sama. Nah, hasilnya adalah yang ini dikali 2, yang ini dikali 1. Berikut ini. Jadi, kita bisa coret di sini 2 elektronnya karena jumlahnya sudah sama. Kenapa dicoret ini? Karena itulah tadi reaksi redoks tadi di mana ada yang menerima elektron dan ada yang melepaskan elektron. Kita coret karena sama. Kemudian yang sama lagi. Nah, selanjutnya ini hasil akhirnya. Kemudian kita periksa jumlah di kanan dan di kirinya apakah sudah sama. H di kanan, H di kiri 3, H di kanan 3, kemudian selanjutnya dan sampai di muatannya juga sama-sama -3. Nah, kenapa muncul 3H positif? Larutan ini kan harusnya bersifat basa, tapi H positif ini menunjukkan kayak sepertinya ini asam gitu. Nah, alasannya adalah ketika H positif yang ada di sini berikatan dengan H2O yang ada di sebelah kiri.
maka terjadi penetralan H positif. Sehingga terjadi penetralan ini yang terbentuk adalah selanjutnya adalah 3 OH negatif. Ditambah ini ya, H positif, 3H positif bereaksi dengan H2O. Sehingga dihasilkan 3OH- ditambah 2H2O. Nah, kemudian di sini kita periksa lagi apakah jumlah di kanan dan di kiri masing-masing unsur dan muatannya sama. Ternyata sudah sama, berarti reaksi ini sudah dapat dikatakan setara. Nah, ini adalah soal-soal yang bisa kalian kerjakan sebagai tugas terstruktur. Selamat mengerjakan.